Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kondisinya sehat ya, dan semuanya tetap bisa menjaga jarak, bisa menjaga kesehatan, bisa menahan diri untuk tidak saling bersentuhan dengan yang lainnya. Terus kemudian tetap rajin cuci tangan dan juga makanan-makanan yang bergizi, bervitamin ya. Ngobrolin soal makanan yang bervitamin itu memang gak harus mahal ya guys ya. Makanan yang murah juga bisa kita jadikan untuk membuat badan kita jadi sehat. Seperti halnya dengan yang satu ini, ada tanaman yang namanya pecut kuda ya, yang merupakan tanaman liar guys ya, yang sangat bermanfaat. Nah, sebelum saya kasih tahu lebih lanjut tentang pecut kuda, terlebih dahulu jangan lupa ya untuk like, untuk subscribe, untuk share, dan juga kasih komentar ya kalau mungkin ada yang nggak ngerti, atau mungkin, dan kebetulan saya bisa menjawab ya, nanti akan saya jawab. Terus kemudian ada juga yang mungkin ngasih saran dan sebagainya, atau menambahkan, boleh. Oke guys, ngobrolin soal pecut kuda. Pecut kuda ini merupakan tanaman liar ya, yang tumbuh ada di mana-mana di Indonesia, dan mungkin juga ada di berbagai negara, karena asalnya sendiri itu dari Florida Selatan di Amerika ya. Sementara untuk wilayah yang ada di luar Amerika ini ternyata juga sudah ada, kayak di Filipina itu apa itu, kandilaan kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada juga di Jawa itu disebut sebagai cemeti. Terus kemudian ada juga di Cina dan sebagainya ya. Tapi begini guys, penamaan ini di Indonesia pecut kuda karena tanaman ini merupakan tanaman yang bentuknya atau wujudnya itu seperti pecut kuda, dan untuk kelopaknya sendiri ini warnanya ungu ya, dan itu jumlahnya 5 atau ganjil. Dan ngobrolin soal pecut kuda ini tanaman yang tumbuh liar, kategori mungkin perdu ya, yang tingginya bisa mencapai 1-3 meter. Nah, ini berbunga sepanjang tahun guys ya. Batangnya itu bisa digunakan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif buatan, dan kalau ingin membudidayakan ini juga bisa dengan bijinya. Nah, untuk bijinya itu kayaknya kecil-kecil banget ya. Oke, untuk kandungannya guys ya, pecut kuda ini memiliki kandungan flavonoid. Terus kemudian ada alkaloid, ada juga glikosa. Nah, untuk manfaatnya cukup banyak ya. Nah, oke. Tanaman yang kayak gini ini guys ya. Ini ternyata yang mungkin kayak sepele-sepele saja ya, yang tumbuhnya aja kita gak menyangka kalau ini berkhasiat ya. Jadi kalau saat ini Anda mungkin menemukan yang kayak gini, dan habis ini saya kasih tahu manfaatnya, nah apa salahnya Anda selamatkan dan bisa digunakan untuk untuk kesehatan kita dan keluarga yang ada di rumah. Oke guys, manfaat yang pertama ya, bisa digunakan untuk menangani penyakit amandel. Terus kemudian bisa digunakan untuk radang tenggorokan bagi yang mungkin ada masalah dengan tenggorokan, kayak ada luka gitu ya. Nah, ini bisa diaplikasikan tanaman ini dengan cara direbus. Terus kemudian bisa digunakan sebagai obat batuk, bisa digunakan untuk hepatitis A atau yang ada kaitannya sama radang hati. Nah, ini bahaya banget kan kalau misalnya kita
kita menemukan ada teman, sedangkan teman kita itu mungkin merasa ya sangat kesakitan dengan adanya penyakit tersebut. Nah, apa salahnya kalau kita saranin untuk mengkonsumsi pecut kuda ini. Terus kemudian pecut kuda bisa digunakan sebagai infeksi kencing batu atau infeksi saluran kemih ya. Nah, ini pasti sakit sekali ya, apalagi kalau ini ya habis terkena kencing batu, terus kemudian kita mau ke belakang, mau buang air kecil, nah itu rasanya sakit. Nah, ini bisa diatasi dengan pecut kuda, karena pecut kuda juga bisa digunakan untuk menyembuhkan luka guys ya. Lanjut lagi ya, ternyata guys nggak cuma itu saja. Pecut kuda itu bisa digunakan sebagai obat untuk rematik yang kaitannya sih ini sama otot sama tulang ya. Terus bagi wanita yang haidnya nggak teratur, ini bisa mengkonsumsi tanaman ini mungkin dengan cara direbus ya. Nah, supaya haidnya jadi lancar kembali ya. Terus kemudian bisa digunakan untuk keputihan, ini bagi para wanita ya. Yang ke berapa ini ya? Ke-10 mungkin ya. Nah, yang ke-10 digunakan sebagai obat untuk mengatasi penyakit kulit. Nah, gitu. Mungkin ada masalah dengan kulit, bisa dimanfaatkan karena meskipun penyakit kulit, kalau mungkin kita mau kemana-mana, mungkin kita jadi merasa minder ya. Terus bisa digunakan sebagai obat anti kanker ya. Terus kemudian digunakan sebagai ini ya, untuk mengatasi jamur. Mungkin itu sama ini ya, mungkin ada kaitannya sama penyakit kulit tadi ya. Mungkin kayak panu, kadas, kurap mungkin ya. Ini bisa digunakan ya, mungkin dengan cara obat luar. Terus bisa digunakan sebagai obat untuk antibakteri. Bisa digunakan sebagai ya bahan lah untuk menyehatkan dan menyegarkan tubuh supaya badan jadi fit kembali. Nah, siapa sih yang nggak pingin badannya itu sehat, badannya itu segar gitu ya? Pasti semuanya itu pingin, dan ini bisa dimanfaatin ya. Tanamannya bisa kok mudah sekali kita dapatkan, mungkin di pinggir jalan. Coba kalau ini dicari-cari lagi, mungkin di kebun gitu ya. Kalau yang saya temukan ini ada di pinggirnya jalan ya. Cuma kadang-kadang kita nggak ini ya, nggak merasa nyaman ketika kita itu menemukan langsung di pinggir jalan, karena mungkin siapa tahu ada binatang yang pipis sembarangan, atau ada orang yang pipis sembarangan juga di sini. Terus kemudian kita mengkonsumsinya, karena pecut kuda ini yang bisa dikonsumsi itu bisa akarnya guys ya, akar, batangnya juga, atau tangkainya, terus kemudian bunganya serta daunnya. Nah, ini bisa dimanfaatin semuanya. Nah, kayak gitu. Kalau kita konsumsi, terus kemudian ada orang yang ya buang air kecil sembarangan, kita merasa nggak nyaman gitu ya. Ada baiknya kita pindah ke pot, mungkin kita tanam, mungkin setelah sekian lama berganti daun, berganti ini ya, berganti batang dan sebagainya. Mungkin batangnya yang lama sudah jadi mengeras. Nah, ini setelah itu baru kita konsumsi gitu. Terus lanjutnya guys, pecut kuda bisa digunakan sebagai obat untuk diare ya. Karena diare sendiri ya, kita tahu kalau sudah terkena pasti melilit nggak enak gitu ya. Dan cara salah satunya adalah dengan mengkonsumsi pecut kuda ini. Terus bagi orang yang ini yang mungkin terkena tekanan darah tinggi, ini bisa diturunkan juga dengan pecut kuda ya. Karena darah tinggi itu mungkin akibat ini ya, banyak pikiran mungkin. Nggak tahu ya alasannya, itu mungkin banyak ya, mungkin karena
makan yang terlalu asin, mungkin juga bisa ya, atau mungkin suka marah-marah. Nah, jangan marah-marah dong ya. Mungkin harus latihan bersabar supaya nggak terkena darah tinggi. Tapi kalau sudah terlanjur kan nggak bisa diapa-apain lagi ya, kecuali harus diobati. Caranya adalah dengan mengkonsumsi pecut kuda ini. Terus guys, bagi yang saat ini kan banyak sekali orang yang kecanduan dengan ini ya, dengan makanan ya. Sukanya wisata kuliner, beli makanan yang nggak sehat. Terus kemudian yang saya lihat di YouTube juga banyak kok orang yang melakukan ini ya, mukbang dan sebagainya. Itu mungkin kalau menurut saya berbahaya sekali ya. Kalau mungkin itu tantangan ya, mungkin oke lah sekali dua kali, tapi kalau dijadikan ini ya, mungkin saya nggak ini ya, nggak kalau mungkin ada YouTuber yang melakukan itu mungkin merasa tersinggung, saya minta maaf. Cuma di channel ini, di Rumah Belajar 123, saya nggak ini ya, nggak menyarankan untuk ini ya, untuk melakukan makan yang berlebihan. Makan itu sebenarnya secukupnya saja, karena kebanyakan orang itu terkena penyakit ya gara-gara makan ya. Dan salah satunya kayak orang-orang yang ini ya, di zaman sekarang, yang banyak berlaku di zaman sekarang, itu banyak orang yang suka makan, suka berwisata kuliner, mungkin makan yang mengandung kolesterol. Nah, ini bisa mengakibatkan penyakit yang kayak gitu. Dan kita bisa gunakan ya ini pecut kuda sebagai alat, nah, sebagai sarana untuk menurunkan kelebihan lemak yang ada dalam darah. Kalau sudah terkena guys, pasti sangat berbahaya. Nggak mau kan kalau masa tuanya itu tersiksa dengan berbagai macam penyakit. Nah, mulai dari sekarang kita harus menjaga diri kita, kesehatan kita, dengan cara makan makanan yang baik ya. Kita ya nggak usah harus mahal, yang sederhana saja tapi tetap ada nilai manfaatnya. Terus guys, berikutnya adalah bisa digunakan sebagai tanaman yang untuk melindungi hati, karena ini juga penting ya, hati bagi ini ya, bagi manusia. Dan mungkin masih banyak yang lainnya lagi manfaatnya, tapi yang berhasil saya himpun ada berapa tadi ya, ada sekitar 18-an manfaat. Dan mudah-mudahan dari tanaman liar yang selama ini kita remehkan, kita juga bisa ini ya, akhirnya kita bisa mendapatkan manfaatnya, kita bisa menjadi lebih sehat lagi ya dengan tanaman yang mungkin kita sepelekan. Oke guys, terima kasih sudah gabungan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Bye bye.